Bang Harunji. Nah, sekarang saya melaporkan dari kantor Dewan DPRD Kota Singkawang. Sekarang temanya apa Bang Harunji? Temanya Demonya apa, dilaporkan apa nih? hearing dan audiensi Hearing and audiensi Ikatan Pedagang Ikatan Pedagang Pasar Beringin Kota Singkawang dalam rangka penolakan realisasi pembangunan Pasar Beringin. Sejauh ini kira-kira nih untuk kenapa sih diputuskan hari ini Bang? Apakah sudah urgensi sekali gitu? Kalau menurut dari pengamatan kami dari dinas terutama dari bidang subbidang pencegahan yang dini, penanganan konflik memang sangat urgen karena ini masalah menyangkut hajat dan hak hidup pedagang untuk ke depan. Karena kan ini untuk wacana revitalisasi Pasar Beringin menjadi pasar modern kan sudah bulan-bulan yang lalu Bang ya. Nah, ini kenapa tiba-tiba hari ini diputuskan pedagang Pasar Beringin berkumpul di kantor Dewan? Apakah dalam jangka waktu dekat akan segera dibangun untuk revitalisasi tersebut? Kalau tanpa adanya gerakan ini, kemungkinan besar itu akan dibangun. Dengan adanya gerakan ini, kemungkinan besar pembangunan ini akan ditunda ataupun dihentikan untuk sementara waktu sambil menunggu aspirasi ataupun keluh kesah dari pedagang tersebut. Untuk hari ini yang kira-kira yang bergabung dalam forum atau ikatan pedagang pasar ini berjumlah berapa yang datang hari ini? Kalau dari pengamatan kami mungkin untuk saat ini kurang lebih dari 500-an. 500 pedagang. Itu pedagangnya itu terdiri dari yang berjualan di kaki lima atau yang sudah punya toko di Pasar Beringin? Ini gabungan semuanya yang di samping di los toko, kemudian yang udah punya lapak dan sebagainya, dan bahkan di luar dari los tersebut. Kalau kita atau dalam persentase nih Bang Harunji ya, untuk pedagang-pedagang Pasar Beringin, apakah mayoritas tidak setuju atau ada juga yang setuju? Kalau untuk di persentase? Kalau untuk di Pasar Beringin, intinya mereka setuju dengan produksi ini, akan tetapi ada yang membuat pertimbangan mereka supaya ini jangan sampai dikerjakan oleh investor. Itu yang mereka tidak setuju. Intinya mereka setuju di dalam kegiatan industri ini, setuju. Cuman yang mereka sayangkan mengapa tidak menggunakan atau menggunakan anggaran APBD sehingga tidak membebankan pengeluaran pada para pedagang tersebut. Oke. Nah, jadi pada intinya, pada dasarnya adalah pedagang Pasar Beringin setuju akan revitalisasi, namun dengan dana APBD ya Pak ya, Bang ya. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan APBD, apakah dari forum atau ikatan pedagang Pasar Beringin ini sudah mempunyai rancangan bagaimana sih harusnya revitalisasi yang akan dibangun kalau jika menggunakan APBD Kota Singkawang? Pada dasarnya mereka sudah mempunyai rancangan ke depannya, kemungkinan terutama untuk masalah sewa atau lain sebagainya. Jadi tidak seperti yang digunakan oleh para investor tersebut. Karena kalau menggunakan APBD paling tidak sudah membantu para pedagang untuk terutama di pembiayaan dan lain sebagainya, sudah mengurangi kos atau pengeluaran mereka tersebut. Baik, jika ditata dengan lebih baik, dirapikan misalnya Bang ya, dan hanya membayar sewa gitu Bang ya, itu tidak memberatkan ya? Selama ini udah berjalan sekian lama, sekian tahun pedagang yang ada, mereka hanya membayar sewa dan retribusi, itu sangat-sangat tidak memberatkan sama sekali. Dan hal ini bertolak belakang jika menggunakan dana dari investor. Nih kira-kira nih bocorannya Pak Bang Harunji, jika seandainya terrealisasi menggunakan dana dari investor,
Apa yang harus diterima oleh pedagang kaki lima ini konsekuensinya? Yang jelas untuk konsekuensinya, mereka akan membeli, mereka akan mengadakan akad kredit dengan jumlah pengeluaran atau kosnya itu sangat tinggi per bulannya. Kemungkinan pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Kemungkinan besar kalau kita menggunakan investor, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Sementara jumlah pedagang yang ada, khususnya di pasar beringin, lebih daripada 500, kemungkinan 1000-an. Sehingga Kota Singkawang, terutama pasar beringin, bukan merupakan salah satu sentra pedagang, tetapi masih banyak juga pasar-pasar yang ada di Kota Singkawang ini yang ada dibuka oleh pemerintah Kota Singkawang, terutama salah satu juga contohnya di pasar Alianjang itu juga sudah ada, kemudian Bagak Sahwa juga ada, dan masih ada di tiap-tiap kelurahan sehingga tidak terfokus, dan ini mengakibatkan dari berkurangnya pendapatan dari pedagang. Kalau sampai itu terjadi, itu akan membunuh para pedagang untuk setorannya. Oh, jadi itu berarti jika menggunakan dana dari investor swasta gitu ya, Bang ya. Untuk jumlah pedagangnya sekitar 1000 tadi yang Abang bilang, apakah ada ketakutan dari pedagang-pedagang yang kecil yang tidak mampu untuk membayar akad kredit, itu mereka merasa akan disingkirkan gitu. Jadi hanya pemilik modal atau penjual yang memiliki kemampuan membayar akad kredit. Jadi mungkin jumlah pedagang di pasar beringin akan berkurang dari jumlah 1000 tadi, Bang. Kemungkinan itu besar sekali apabila itu terjadi. Mana pedagang kecil itu akan tersingkir oleh yang punya modal besar. Itu karena mereka kalah saing, terutama di dalam pengadaan bahan ataupun sayur dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan itu akan tersingkir dengan sendirinya sih, karena mereka tidak bisa untuk membayar sewa dan lain sebagainya. Untuk ini bocorannya, Bang, akad kredit yang harus dibayar itu nominalnya berapa sih? Untuk saat ini kita belum bisa menjabarkan karena belum ada kepastian berapa. Untuk jangka waktunya kira-kira berapa puluh tahun atau dalam hitungan berapa tahun? Hitungan yang pernah saya baca di media, kemungkinan 15 tahun ke atas. 15 tahun ya. Ada DP-nya nggak, Bang? Untuk saat ini memang kita belum dapat informasi untuk DP dan lain sebagainya. Yang jelas mayoritas tidak setuju atau setuju? Intinya mereka setuju tapi tidak menggunakan investor. Oh, setuju tidak menggunakan investor karena jika menggunakan investor itu sangat memberatkan ya. Memberatkan warga atau terutama pedagang. Baik. Untuk rencana hari ini rencananya pukul 9 akan kapan nih mulai untuk kegiatan ini dimulai jam 9 sampai selesai. Baik, dari kantor Dewan, Rika Aprianti dari Trans TV 45 mengabarkan.